Duh, kok duit aku perasaan cepet banget ya habis. Mana tagihan silih berganti lagi. Belum lagi nih kebutuhan, banyak banget. Hmm, Gaji numpang lewat deh ini. Gimana caranya bisa nabung ya? Ah, bener-bener deh. Halo Besti Bulog, jumpa lagi dengan saya Yuniar di Bulog Business Talk. Nah, kali ini ada yang menarik di pembahasan Bulog Business Talk episode kali ini. Ini sangat bermanfaat bagi Besti Bulog yang sering boncos nih di akhir bulan atau yang hanya gajinya lewat doang. Karena apa? Karena kita akan membahas perencanaan keuangan dengan narasumber yang sangat ahli tentang ini, yaitu Mas Gandhi dari manajer pelaporan perusahaan kantor pusat Perum Bulog. Yeay, nah Mas Gandhi apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik Kak Yuni. Baik ya Mas ya. Apa sih Mas sebenarnya manfaat dari perencanaan keuangan ini Mas? Jadi sebenarnya sih kalau yang saya alami sendiri ya, setelah merencanakan keuangan tuh kita tuh jadi lebih sadar bahwa kita tuh mampunya tuh segitu. Jadi kita tidak mengeluarkan hal-hal yang Gak berguna gitu ya? nggak berguna. Kita akan lebih berpikir lah dalam mengeluarkan uang dan tapi kita juga akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan keuangan yang telah kita susun. Itu lebih istilahnya tuh lebih measurable, lebih Terukur gitu? terukur. Jadi Oke. kita itu dengan uang kita yang masuk berapa, apa yang kita cita-citakan itu akan lebih, jalurnya itu lebih mudah tercapai. Itulah makanya ada di luar sana tuh ada ilmu yang namanya perencanaan keuangan. Oh berarti sebenarnya kita tuh harus punya tujuan keuangan ya Mas ya? Iya benar. Oh, baru tahu sih Mas saya tuh, soalnya saya kayaknya nggak punya tujuan, makanya selama ini gaji saya cuma lewat doang Mas, hidupnya YOLO gitu. Iya emang benar juga sih. Oh. Kadang-kadang sih memang ada orang yang bilang kalau kita itu terlalu merencanakan keuangan juga kayak nggak hidup ya. Hidup memang cuma sekali. Betul Tapi banget. itu maksudnya mungkin kita bisa lebih menikmati hidup tapi dengan cara yang lebih terukur. Jadi misalkan kita tidak perlu membeli handphone setiap tahun. Kita Ada tidak keluaran terbaru beli. ada keluaran terbaru terus beli, karena setelah kita ngelihat catatan keuangan kita, oh iya ternyata bulan depan kita harus beli apa gitu, tujuan keuangan kita yang lain. Jadi cita-cita kita untuk upgrade handphone tiap tahun itu ternyata belum perlu ya. Jadi kita punya prioritas yang lain lah mungkin dengan dicatat dan direncanakan. Jadi tujuan keuangan itu lebih mudah tercapai tanpa terdistraksi atau tanpa ya itu tadi, tahu-tahu kita jalan ke mall ngelihat ada sale sesuatu, langsung beli. Padahal sebenarnya kita masih punya tujuan keuangan yang lain yang harusnya mungkin lebih prioritas ya. Iya, mungkin kayak misalnya beli rumah gitu ya Mas ya, beli mobil. Kan karena itu tadi duit kita terbatas. Betul banget, apalagi untuk pegawai dan juga mungkin pelaku bisnis yang masih baru-baru mungkin. Iya, betul. Iya, betul. Nah, Mas, kalau faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan keuangan sendiri itu apa nih, Mas? Tentunya kan mungkin kita beda ya, Mas, dalam merencanakannya. Kan kalau misalkan tujuan keuangan itu yang pasti itu kan yang sama itu biasanya, tapi kan sekarang juga ada mungkin gerakan tidak mau punya anak gitu, misalkan ada yang child free, itu mungkin akan berbeda. Terus kemudian umur waktu kita merencanakan keuangan
umur kayak Kak Yuniar yang masih 20 gitu kan. Iya dong. Aku yang udah 30 gitu. 30 atau 50? Terus aku yang udah menikah, udah punya anak, sama Kak Yuniar yang masih mencari jodohnya. Harus mencari di luar sana ya. Iya, siapa tahu ada yang tertarik, boleh menghubungi langsung. Nomor di bawah ini guys. Iya. Jadi mungkin kalau kayak aku kan tujuan keuangan itu mau menyekolahkan anakku di International school. ya mungkin ya, Iya. mungkin international school atau sekolah, atau mungkin nanti SD, SMP, SMA mau kuliah di luar negeri mungkin. Terus habis itu atau aku ingin naik haji tapi hajinya yang nggak mau ngantri gitu misalkan, jadi yang mahal itu ya langsung Mas ya. mahal mungkin. Nah tapi itu kan akan berbeda dengan Yuniar yang mungkin pengennya Jalan-jalan. liburan, Iya betul. pengennya punya laptop baru setiap 5 tahun sekali, punya handphone baru 2 tahun sekali, atau mungkin pengen punya rumah di Menteng. Kalau aku mungkin lebih baik buat nyekolahin anak. Kalau Iya. aku mungkin rumah Beda ini ya Mas, di- tujuan ya berarti. tujuan keuangan itu akan beda-beda dari masing-masing orang. Begitu. Nah faktor-faktornya tadi itu sudah menikah atau belum menikah, udah punya anak, atau bisa juga yang lagi ngetrend sekarang sandwich generation. Oh iya sih. Ya kan, karena memang mungkin kalau bagi sandwich generation kan dari pendapatannya itu, dari gajinya dia atau dari pendapatannya dia ada porsinya yang harus dikasih ke orang tua atau saudara gitu. Itu juga akan mempengaruhi rencana keuangan yang akan disusun. Begitu. Sama juga kalau misalkan kita karyawan nih, karyawan itu kan udah punya asuransi kesehatan biasanya. Iya betul. Nah tapi kalau misalkan yang nonton kita ini tuh bisnismen, Iya. itu kan biasanya mereka tidak memiliki Asuransi dari perusahaannya ya dari Mas ya. perusahaan karena memang mereka memiliki perusahaan sendiri kan. Iya. Nah itu mereka harus memikirkan. Jadi jangan sampai nggak punya dana darurat atau nggak punya asuransi kesehatan terus tiba-tiba sakit, atau tiba-tiba kayak kemarin ada pandemi, ada COVID menyerang, terus bisnisnya Kolaps. terus masuk rumah sakit, nggak punya asuransi, nggak punya uang Dana dana daruratnya. daruratnya. Iya, Nah betul, gitu. betul. Itu sih akan beda-beda kasusnya. Tergantung juga statusnya tadi itu ya. Yes, betul. Oke nih Mas. Nah kalau tadi kita udah bahas nih manfaatnya apa, terus juga faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah kalau kita lebih jauh lagi nih Mas, apa sih nih ya untuk tips and triknya bagi pemula nih untuk merencanakan keuangannya supaya dia tuh nggak boncos di akhir bulan gitu. Kayak step by stepnya gitu Iya, ya. step by stepnya. Tadi kita udah mencatat Profil profil resiko, mencatat mencatat keuangan. keuangan. Di dunia ini kan kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Iya. Bisa jadi tadi ada COVID, bisa jadi juga ternyata perusahaan itu, misalkan kita sebagai pekerja, ternyata perusahaan itu tahu-tahu Pilot ada gitu ya. pilot, Masalah gitu ya. masalah, atau kita diturunkan gajinya, amit-amit ya, amit-amit, tapi kan ada juga yang seperti itu. Nah, jadi sebelum itu tuh sebenarnya setelah kita mencatat keuangan dan segala macam, kita harus punya yang namanya dana darurat. Dana darurat. Dana darurat itu akan berbeda-beda untuk tiap orang, tergantung sama catatan kita atas pendapatan dan pengeluaran tadi. Jadi pengeluaran kita misalkan dari 5 juta itu, pengeluaran kita 3 juta sebulan. Sebaiknya itu kita punya 6 bulan. Oh 6 bulan dikali? 6 bulan dikali pengeluaran minimal. Pengeluaran minimal, berarti 3 Berarti juta 3 kali. juta, 3 juta kali 6. kali 6, Berarti kita harus 18 punya gitu ya. 18 juta. Itu asumsinya kalau kata orang-orang yang pernah meneliti ini, jadi dalam 6 bulan itu kalau kita sebagai pekerja, perusahaan kita tutup, kita tuh masih bisa mencari lagi, masih bisa mencari pekerjaan lagi. Karena ada modalnya yang Karena 18 tadi ya. Jadi kita nggak pusing lah. Dan dalam waktu 6 bulan itu kita masih bisa mengapply kerjaan dan segala macam. Dan kalau sebagai bisnismen mungkin dia juga kalau misalkan omset yang didapatkan dari usahanya nggak jalan, dia masih punya waktu untuk memperbaiki si bisnisnya itu selama 6 bulan itu. Nah, terus habis udah punya dana darurat, habis itu kita menetapkan tujuan keuangan. Yang tadi yang misalkan Yuniar mau liburan,
terus aku misalkan mau masukin anakku SMP gitu, kemana gitu. Nah itu kita mencari, kita menetapkan dulu, terus habis itu kita mencari tahu biayanya berapa sih, terus itu akan kita capai itu dalam berapa tahun lagi, Dengan cara apa dengan gitu cara ya? apa. Jadi misalkan kalau untuk sekolah tuh kita misalkan udah punya target, kok aku mau masuk SMP negeri, anakku mau masuk SMP negeri berapa gitu. Nah kita tanya sekarang, misalkan anakku sekarang masih SD, berarti 6 tahun lagi akan masuk SMP. Nah kita tanya ke SMP-nya itu, uang masuknya itu berapa. Biasanya katanya tuh kalau menurut penelitian, inflasinya di sekolah dasar dan sekolah menengah di Indonesia itu 14-16% per tahun. Tinggi juga ya? Tinggi juga, makanya harus dipersiapkan. Jadi sekarang misalkan dia masuknya 10 juta, nah dengan inflasi 16% selama 6 tahun ke depan dihitung, jadi kira-kira 6 tahun lagi tuh butuhnya berapa. Itu satu tujuan keuangan. Terus mau tujuan keuangan apa lagi, semuanya kita breakdown. Nah dengan sisa uang tadi yang kita dapatkan dari catatan pendapatan dan pengeluaran, itulah yang kita kelola dan masukin ke, oh ini untuk masuk ke investasi tujuan gitu ya? ini untuk masuk tujuan ini, untuk masuk tujuan ini gitu. Nah jadi kalau misalkan mau mendalami perencanaan keuangan lebih lanjut, saran saya sih lebih baik menghubungi perencana keuangan yang terakreditasi daripada ikut-ikutan yang bodong-bodongan. Bodong-bodong ya. Tapi bisa juga sih bikin sendiri ya Pak. Bikin sendiri juga Bikin bisa, sendiri, gampang. yang sederhana ya. Iya. Yang susah kan mengikuti rencana yang sudah dibikin, yang susah Iya kan itu. betul, menahan godaan itu Nah, Pak yang itu sulit. dia. Oke nih, Besti Bulog. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai perencanaan keuangan dengan Mas Gandhi. Mungkin nanti ke depannya Besti Bulog sendiri bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik supaya di akhir bulan tidak lagi boncos, tetapi mungkin lebih terencana gitu dan terarah. Jadi tujuan Boncos, ya. keuangannya tadi itu tercapai. Terima kasih sudah menonton episode kali ini dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe di akun Bulog Bisnis. Dan sampai ketemu di episode Bulog Business Talk berikutnya. Dah.